Halo guys, selamat malam. Balik lagi dengan gue di 97 Studios. Hari ini gue bakal nge-review diecast yang fokusan gue yang baru rilis, tentunya dari brand Mini GT. Kalian penasaran apa itu diecastnya? Ini dia guys, Mini GT Lamborghini Huracan STO yang Bianco Osopo. Nah, karena kemarin itu distributornya dari Malaysia, jadi seller gua guys, dia menaikkan harga dari PO-annya. Jadi yang harganya awal 120, 130, 150 itu jadi 170. Nah, salah satunya adalah diecast ini, Mini GT Lamborghini STO yang dulunya PO 150 kalau nggak salah, jadi 170. Jadi nambah 20.000 guys. Nah, kalau bagian LBWK itu lumayan mahal karena dia biasanya ada di kisaran harga 200 atau 220 kayak gitu untuk yang LBWK. Tapi ini item reguler biasa guys. Oke, gue belinya segel karena gue PO dan di invoice juga segel guys. Nih kondisinya segel semua. Nah, gue tinggal unseal dulu guys. Jadi gue unsealnya pakai ini. Oke, gue coba unseal dulu untuk diecastnya. Oke, udah kebuka, baru kita buka semuanya guys. Oke, seperti ini guys diecastnya. Kalau kalian lihat di bagian depan seperti ini. Ini warna biru putih. Gua sebelumnya STO itu banyak banget. Ada yang warna biru, ada yang warna hijau kalau nggak salah. Itu banyak banget udah gue jualin guys. Karena gue nggak fokusan STO lagi. Terakhir gue fokusan STO itu waktu gue PO Popres. Kemungkinan bakal gue jual juga STO-nya. Dan itu Popres yang STO warna biru. Nah, ini yang warna putih biru guys. Nah, kita langsung review juga di bagian boxnya. Nah, kalau kalian lihat di bagian boxnya ini ada tulisan Mini GT dan ini ada tulisan Lamborghini Huracan STO Bianco Osopo dan ini nomor 788 guys. Seperti biasa di bagian belakang ini ada logo TSM model dan ini ada official license Lamborghini Automobile. Dan kita langsung aja buka diecastnya guys. Seperti ini, mudah-mudahan tidak ada defect karena Mini GT dia banyak banget pesanan, jadi kemungkinan defect itu ada guys. Wow, keren. Wow, keren guys. Kalau menurut gue ini keren. Diecastnya lumayan keren. Wow, putih biru. Seperti ini guys. Nanti gue benerin dulu. Nah, seperti ini. Tadi layarnya kuning guys. Oke, gue ada deketin lagi. Oke, ini dia guys diecastnya. Keren. Keren sih warna putih birunya. Nah, tapi Mini GT ini bannya rolling sempurna. Jadi harus hati-hati guys. Kalau mau kalian fotografi, itu tempatnya harus rata guys, biar dia nggak jatuh. Kalau udah jatuh, wah udah selesai tuh harga dirinya guys. Kalau menurut gue itu yang susah dari mini scale yang biasa ngejaganya. Jadi kemungkinan jatuh itu sangat besar dan kemungkinan rusak itu sangat besar. Seperti itu guys. Oke, ini Huracan STO yang warna putih biru. Kita langsung aja review diecastnya guys. Dari bagian depan. Bagian depan di sini ada logo Lamborghini dan di sini ada lampu Lamborghini-nya kanan sama kiri. Dan jangan lupa guys, untuk mesinnya itu di bagian belakang. Jadi di bagian depan ini adalah kap bagian depannya aja untuk naruh barang dan itu pun sedikit guys, kayak gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini ada tulisan STO dan di sini ada lekukan-lekukan lagi dan ini berwarna hitam. Biasanya ini kelihatan, tapi ini nggak terlalu kelihatan di bagian sini. Dan kacanya ini terbuat dari mika kayak biasa
Dan ini wipernya nyatu sama kaca atau bagian depan mikanya guys, seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian mau bersih-bersihin diecastnya, ini masih bisa kayak gitu. Dan ini ada logo Lamborghini di tengah-tengah guys, kalau kalian lihat. Dan ini warna putihnya bukan putih seperti putih biasa kayak gitu, putih yang pekat kayak gitu, tapi ini putihnya putih glossy guys. Nih putih glossy semua nih, bukan putih yang biasa. Dan kalau kalian lihat ini di bagian bumper depannya ini dilapisin warna biru lagi, di list warna biru. Di bagian bawahnya ini di list warna hitam, seperti itu guys. Di bagian depan, bagian samping seperti ini guys, hampir sama. Di bagian samping itu ada tulisan STO nya, dan ini ada pintunya ini ada kacanya juga. Dan karena apa ya, karena menurut gue sih karena terlalu banyak castingan dalam tiap bulannya dari brand Mini GT, jadi kualitasnya itu rada kurang guys kalau menurut gue dari brand Mini GT. Dari segi pengecatannya itu rada berkurang sih kalau menurut gue kualitasnya. Tapi di sisi lain harganya naik guys kayak gitu dari Mini GT untuk PO-nya seperti itu. Dan kalian lihat di sini, dari gue lihat secara keseluruhan itu udah banyak banget kayak gitu yang gak seperfect dulu lah kayak gitu. Walaupun memang masih tetap sama ya untuk kualitasnya, tapi untuk catnya nggak seperfect dulu kalau menurut gue. Makanya teman-teman diecaster itu banyak yang ngeluh kalau dari brand Mini GT itu ada defect kayak gitu, defect pabrik kayak gitu. Oke, kita lanjut review lagi guys. Di bagian sebelah kanan ini ada side skirtnya di bagian sini, warna biru tadi itu dilapisin ke sini. Dan terus ini ada velgnya ini berwarna kuning emas. Dan seperti biasa untuk bannya terbuat dari karet. Jadi untuk bagian Mini GT ini kalian nggak perlu khawatir karena lumayan keren kalau menurut gue kayak gitu. Dan ini benar-benar didetailin lagi dari pintunya segala macamnya. Dan kalau kalian lihat di bagian sini ini didetailin lagi nih. Dan ini tempat untuk isi bensinnya. Kita lanjut bagian belakang. Bagian belakang seperti ini guys. Wow. Bagian belakang seperti ini. Ini ada tulisan Lamborghini. Dan ini ada exhaustnya. Exhaustnya ini berwarna hitam. Dan ini ada bumper bagian belakang di bawah ini guys. Dan ini listnya dari samping tadi baru ke sini guys. Dan kalau kalian lihat ini lampunya di bagian kanan sama kiri seperti ini. Oke, kita lanjut bagian atas. Bagian atas ini ada wings atau spoiler. Spoilernya ini ada dilapisin karbon guys. Dan ini dicat biru hitam seperti itu guys. Dan itu wingsnya dibuat seperti ini, berwarna biru di bagian sampingnya guys. Tiap bagian samping berwarna biru. Oke, kita lanjut bagian sebelah kiri. Bagian sebelah kiri juga sama guys, tapi dia di bagian sebelah kanan ada tempat untuk isi bensinnya. Di bagian sebelah kiri nggak ada tempat untuk isi bensinnya. Dan untuk logo dan lain-lain itu sama guys. Ini ada STO, terus juga ini ada catnya seperti ini. Dan ini ada spionnya, ada kaca mobilnya, ada side skirtnya, dan bannya juga karet. Di bagian sebelah kiri itu juga sama. Dan salah satu untuk mengetahui diecastnya ini bagus atau enggak, kalian harus lihat secara keseluruhan guys. Nah kalau kalian lihat di bagian sini nih ini nggak terlalu rapi tuh guys, tapi kanan sama kiri sama kayak gitu. Nah dan bagian sini kalau kalian lihat nih, ini nggak terlalu rapi kayak gitu. Bagian belakangnya nggak seperti yang bagian sebelah kanan kayak gitu. Jadi memang dari pembuatannya itu karena mungkin banyak ya kayak gitu. Jadi kualitasnya itu rada kurang kalau menurut gue ya untuk brand Mini GT sekarang ya. Kalau dulu tuh wah keren sih, udah rapi dan juga presisi dan juga rolling kayak gitu, dan juga detail kayak gitu untuk Mini GT untuk harga yang lumayan murah kalau menurut gue ya. Oke, bagian sebelah kiri seperti itu. Bagian sebelah bawah seperti ini guys. Ini ada tulisan Mini GT
Lamborghini 2022 Lamborghini Huracan STU Used Under License Made in China. Sebelah kanan dan sebelah kiri ada bautnya, atau bagian belakang, bagian depan ada bautnya. Dan kalau kalian lihat, ini untuk bannya flip flop guys. Jadi di bagian belakang itu lebih gede daripada bagian depan. Oke. Dan satu lagi, setirnya di bagian sebelah kiri guys. Sebelah kiri lagi. Sebelah kanan guys nih. Di bagian sebelah kanan ini. Dia bagian tempat untuk isi bensin. Oke guys, itu aja review singkat dari gua. Secara keseluruhan diecast ini gua nilai 9,2. Ya, lumayan lah. Tapi ya itu tadi, QC-nya lumayan jelek guys, kayak gitu. Kalau menurut gua sih ya dari QC-nya aja sih guys, kayak gitu. Kalau QC-nya bagus, lumayan keren sih kalau diecast ini. Oke, itu aja guys review singkat dari gua. Gua dari 97 Studio pamit. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Kita lanjut ke video displaynya guys. Check it out. When things get rough, we made it. We made